bil akhirati hum yuqinun, dia imani, dia yakin betul bahwa kita nanti setelah hidup sekarang ini, kemudian kita meninggal dunia, kemudian kita dimakamkan di bumi ini, maka nanti satu saat, nggak tahu kapan, kita akan dibangkitkan. Untuk apa? Untuk janji Allah akan dibalas. Kita harus sadar ini. Sekarang kita harus sadar. Apa hebat kita? Apa hebat? Sakit gigi aja bisa ampun-ampun sudah. Betul. Kepala nut-nutan aja udah sakit sudah. Tidak mampu. Ya. Tidak ada kekuatan. Maka saudara untuk mendapatkan kebahagiaan yang berusaha. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah kata Allah kepada Nabi Muhammad, orang yang bertakwa, yang beriman ya kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada nabi-nabi terdahulu. Apa yang disampaikan itulah orang yang berbahagia. Jadi saudara, tugas Nabi Muhammad berdakwah, menyampaikan bahwa Allah lah yang menjadikan kalian, Allah yang kasih rezeki, Allah yang hidupkan, Allah yang matikan kamu, diajarkan. Dan kamu nanti juga akan dibangkitkan oleh Allah. Kapan? Nanti, yang disebut hari kiamat. Maka Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Dulu para nabi-nabi itu pun menyampaikan dakwahnya, mentauhidkan Allah itu satu. Enggak ada Nabi Isa itu punya bapak. Dia memang lahir dari Maryam dengan kekuasaan Allah. Tidak boleh mengatakan Allah sebagai bapaknya. Ya. Maka Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad melalui firman-Nya, kata Allah gimana? Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nabi Muhammad menyampaikan itu. Setelah Nabi Isa seterusnya sampai sekarang Nabi Muhammad menanamkan begitu. Tidak semua mas bapak orang yang percaya kepada Nabi Muhammad. Ya. Apalagi sekarang ada dakwah-dakwah yang berkenaan dengan larangan-larangan perkara yang diharamkan. Betul. Hei, jangan kau mabuk. Hei, jangan kau berzina. Hei, jangan kau berjudi. Hei, jangan kau korupsi. Kan diterjemahin. Kenapa dilarang korupsi? Kau ambil bukan hak kamu. Karena kau kerja udah digaji. Bener? Bener nggak? Udah aturan mainnya. Seperti pejabat, presiden, semua itu udah digaji. Lurah digaji. Sampai sekarang RT RW digaji tuh. Betul? Digaji udah. Udah disiapin. Mobil sudah ada, rumah udah ada. Untuk apa manusia dihidupkan di dunia? Untuk mengolah bumi ini. Supaya berhasil ngurusin rakyatnya. Bener nggak? Kita diurusin, kita punya pimpinan. Supaya kita sejahtera. Kelola ini. Di dalam bumi ada minyak, ada bensin, ada emas, ada ini. Nah, pemimpinlah ini yang mengelola. Bila itu ada hasilnya, buat siapa? Buat kehidupan masyarakat, kehidupan negara, ya, untuk kesejahteraan. Siapa itu? Yang kerja nggak boleh ngambil lagi karena udah digaji. Apalagi saudara, gaji udah sebulan 100 juta. Mobil ada, rumah ada. Apa sih usahain lagi? Ya kan? Siapa yang ngatur ini? Semua dari Allah dan Al-Quran. Nah, kata Allah, orang yang tidak menerima apa yang disampaikan oleh engkau ya Muhammad, tuh, berusaha. Innallazina kafaru, orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Allah ditanamkan oleh Nabi Muhammad. Kata Allah diingatkan, sawaun alaihim.
engkau sampaikan, engkau peringati, engkau peringati, ya, yaitu dia tidak percaya. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu. Benar. Nah, sekarang saudara, kejadian semacam ini dunia sebenarnya diingatkan buat orang beriman. Ya, ini kejadian ini kita nggak perlu sombong, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Semua milik Allah. Sampai haji aja sekarang Indonesia ditutup. Ya, kan gitu. Indonesia tapi yang lain masih terus. Tuh takut. Padahal kita ini masuk masjid udah nggak usah takut. Sholat diajarkan jangan deket-deket nanti virus. Hah? Ini kan berarti kita sudah dirusak keimanan kita, percaya, yakin kepada Nabi Muhammad. Udah berkurang Pak. Buktinya mana? Nih pengajian sekarang perek Pak pada berhenti pengajian. Sembahyang pada jauh-jauh, ngopi rapat-rapat Pak. Iya kan? Kan disuruh jaga jarak. Seakan-akan sholat jaga jarak, sama istri kita pun jaga jarak. Bener gak kira-kira? Kan penilaian saya begitu. Kita disuruh jarak, sama istri kita nggak disuruh jaga jarak. Kenapa sholat suruh jaga jarak? Otak kita kemana ini? Kata Allah begitu, susah. Kau ingatkan bagaimanapun juga kalau udah nggak percaya susah. Susah kata Allah. Kepada saya bicaranya kepada Nabi Muhammad. Kenapa terjadi begitu buat diri mereka orang kafir? Karena khatamallahu ala qulubihim. Sudah tertutup dia punya hati, Allah mengunci hatinya. Udah rasa takut banyak, nggak percaya omongan-omongan yang kita omongin sekarang ini. Lihat buktinya orang banyak mati, ya mati emang biasa kok. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya. Nah kalau orang sakit aja kena virus, nah, harus kuburin melalui mereka kok. Nggak boleh keluarganya nguburin, harus pakai peti. Kita tidak tahu dimandiin apa enggak, disolatin apa kagak. Ribut kita dunia sekarang. Kata Allah begitu, khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci dia punya hatinya, berat untuk nerimanya. Pokoknya dai-dai kalau ngomong ini haram, belum nggak tentu semua nerima Pak. Kenapa nggak nerima? Karena dia banyak berbuat yang dilarang. Korupsi dia kerjain, main perempuan dia kerjain. Sampai sekarang aja pakaian jilbab sekolah, pakai apa namanya? Berjilbab. Udah. Padahal kalau wanita berjilbab, dia sekolah, dia jalan, itu sebenarnya backing mental. Percaya nggak? Udahlah, sekarang gampang ini terakhir nih. Bapak naik bus, pakai baju seperti saya begini, pakai kopiah putih. Terus andai kata bus itu sudah penuh, kita bergelantungan. Di samping kita ada wanita cantik. Hah? Ya. Kira-kira kalau kita ngajak ngobrol dia, kita bercanda ini wanita tadi, kita ngomongin dari mana, bagaimana, pantas nggak? Hah? Kenapa? Nggak pantas. Tapi kita pakai safari, ya, baunya wangi, kita rapi. Dari mana deh? Ya, pasti begitu. Saya pernah merasakan, Pak. Ini pengalaman saya. Saya pakai baju panjang ceramah dari Cirebon, di pertengahan Cirebon malam hari. Saya haus, mau cari minuman. Saya tidak tahu itu warung remeng-remeng. Masuklah saya. Karena saya pakai begini, orang dia tanya, Pak Haji, mau cari apa? Betul. Oh, saya mau ini. Ya. Kalau saya pakai safari, saya duduk di situ. Dari mana Om? Beda lagi. Hah? Pasti dia dekat. Ada yang bisa saya bantu? Nah, betul. Kalau dia tanya terus, begitu wanginya wanita, parfumnya menyedot ke
hati saya umpama apa kata saya? Duduklah sebentar. Ya, di situ saudara. Sebenarnya anak-anak pendidikan sekolah kalau itu berpakaian dengan rapi, itu backing mental sebenarnya. Percaya? Percaya nggak Pak kira-kira? Iya. Tapi karena orang ini yang senang melihat paha, yang senang dibuka auratnya, sudahlah. Agama itu sama. Nah, yang satu mau tutup aurat, yang satu enggak, ya kan? Yang satu aurat mungkin begini aturan main yang bagus. Negara kalau semua masyarakatnya bisa pakai jilbab semua, walaupun andai kata ada yang bermaksiat, itu lain persoalan lagi, ya kan? Dilihat juga oleh negara lain, cakep betul. Nah kalau semua pada telanjang, buka aurat, paha kelihatan. Memang terus terang aja, orang kita sekarang nggak usah anak sekolah, istri kita kadang-kadang merasa bangga kalau kita lihat istri kita yang pakai seksi. Banyak yang begitu. Bini kita turun dari mobil pakai sepan, betul nggak? Wow, dilihat orang bangga, istri siapa tuh? Kenapa? Karena orang itu tidak mengerti agama. Tidak usah panjang-panjang satu ayat ini, insya Allah Zuhur besok kita lanjutkan. Maaf, kenapa saya buka begini sebelum semayang? Karena kalau udah semayang, Bapak pergi saudara. Nggak mau dengerin begini. Kalau dengerin Quran yang diterjemahkan, berat hati kita. Kata setan, berangkat udah. Ikan. Ini juga kalau saya lamain, enggak ada yang ngomong lama amat Pak Haji. Kita mau sholat, itu setan kan begitu. Maka saya tutup, baca Fatihah. Buat siapa? Orang tua kita. Ibu bapak mertua kita yang sudah meninggal dunia, kita doakan mereka. Dia menunggu doa istighfar dari anaknya, dari temannya, tetangganya. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dia diterima amal ibadahnya, dimaafkan kesalahannya, Allah jadikan kuburnya taman surga, Allah jauhkan dari neraka. Nah kita yang hadir diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keluar dari sini sudah terhapus dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillah.